Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade, kaifa haluka? Baik. Siapa nih Pak Teguh ya? Pak Teguh, kita mulai ya? Pak Teguh kayaknya audio beliau belum ini nih, Ustaz. Belum nyambung. Iya, belum aktif ya. Suaranya bagus Pak Ade? Bagus, bagus. Bagus ya? Iya. Pak Teguh. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon izin baru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Baik, kita mulai ya. Nah, Ustaz. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Teman-teman, Pak Teguh, Pak Ade, kita lanjutkan ya. Ini kita sekarang bahas tentang ini ya, syarah ya. Jadi ini Anda lupa ini ya, syarahnya ini atau penjelasan kitab Durusul Lughah ini apakah dilakukan oleh orang yang sama ya, yaitu dalam hal ini mu'alifnya, penulisnya. Tapi memang di syarah ini sangat membantu kita ya untuk menjelaskan beberapa kaidah nahwu yang mungkin tidak samar buat kita yang sedang belajar ini ya, bahwa di situ ternyata ada kaidah-kaidah atau hukum-hukum ya terkait nahwu ataupun syarah ya. Pertama di kitab di pelajaran ke-7 ini ada tentang ta'nisul fa'il ya. Ini mungkin antum semua sudah paham ya. Ta'nisul fa'il ya, ini untuk mudzakkar wa muannas ya. Kita lihat di kanan kiri ya. Yang mudzakkar itu contohnya apa? Asyaribtal ma'a ya, ketika muannas asyaribtil ma'a. Sama ya, cuman berubah harokat ya. Kemudian ta'nisul fa'il jama' mata kharajtum ya. Kemudian untuk yang muannasnya mata kharajtunna ya. Kemudian aina dhahabtunna ya. Ini untuk kelompok yang muhotob ya, muhotob ya, antum anti antuma ya. Aina dhahabtunna, kemudian asyaribtumul ma'a asyaribtunnal ma'a ya, aqra'tumud darsa aqra'tunnad darsa ya. Ini adalah contoh-contoh jumlah fi'liyah ya, yang kemudian ada masing-masing ini maf'ulnya ya. Kita perhatikan ini semua maf'ul ya, ma'a ad-darsa ya. Sementara yang lain ini dia adalah, nah kalau mata ini dia ismiyah ya, jumlah ismiyah. Kharajtunna ini khobarnya ya. Jadi mata ini mubtada, kharajtunna itu khobar ya, tapi dalam keadaan jumlah fi'liyah. Aina juga mubtada, dhahabtunna ini adalah khobar ya. Jadi yang mana kalau untuk yang ini jumlah fi'liyah ya. Ini jumlah fi'liyah, ini jumlah fi'liyah. Sementara ini adalah jumlah ismiyah yang mubtada khobar. Ya, itu mudah-mudahan kita sudah ini ya, mahfum ya. Kita lanjut ya. Ada yang mau ditanya tentang ini? Ini kan membedakan taknis untuk mudzakkar dan muannas ya, Ustaz ya. Menggunakan taknis untuk yang muannas berarti ya. Betul. Kalau mudzakkar muannas itu ada yang pengecualian nggak, Ustaz? Artinya semua bentuknya biasanya hanya ditambahkan dengan taknisnya, atau ada bentuk-bentuk pengecualian ya kalau untuk isim gini? Ini kan yang domir ya. Ini kalau kita perhatikan domir ya. Ya, yang kita hafal itu kalau untuk tasrif lugawi huwa, huma, hum ya.
Nah, itu kemudian dan seterusnya sampai ana nahnu itu ditempelkan kepada apa? Yang dia muttasil. Muttasil itu yang bersambung ya. Bersambung dengan fi'il ya, seperti ini. Ini kan anta ya, kharajtum ya, kemudian dahabtum, asyaribtum, aqaratum. Ini itulah dia domir. Ya, domir muttasil ya, yang bersambung dia. Kalau yang dia terpisah itu seperti ini, huwa tolibun. Nah, ini domir juga, tapi dia yang munfasil. Ya, kemudian misalnya anti tolibatun. Ya, anti tolibatun. Nah, ini dia juga domir, tapi dia yang munfasil. Kita ingat kalau munfasil ya, munfasil ini fa. Saya ingatnya ini fa-nya ini pisah gitu loh, pisah. Itu cara saya sih ya. Munfasil itu ada P-nya lah gitu ya, pisah. Kalau selain itu berarti ya, kalau yang selain itu berarti dia sambung, muttasil ya. Ini lawannya adalah muttasil. Muttasil ini tanya di tasydid ya, muttasil ya. Kalau munfasil P ya, itu pisah. Nah, inilah contohnya huwa tolibun anta atau anti tolibatun ya. Atau hum muslimuna ya, hum muslimuna ya, misalnya seperti itu. Mereka adalah kaum muslimin. Nah, ini contoh domir-domir yang mutfasil ya. Nah, yang sekarang kita bahas ini adalah contoh domir-domir yang dia merupakan domir-domir yang mutasil ya, yang bersambung. Ya, domir-domir yang bersambung. Dia kedudukannya juga sebagai fa'il ya, di sini sebagai fa'il. Ya, kita perhatikan syaribnya ini sebagai fi'ilnya, khorojnya juga dia sebagai fa'ilnya, dahabnya juga sebagai fi'ilnya, seperti itu ya. Disambung dengan domir yang merupakan kedudukannya sebagai fa'il ya. Jadi seperti ini dia kedudukannya sebagai fa'il, yang ini kedudukannya sebagai mubtada ya. Ya, domir itu kan isim ya, isim. Jadi isim kalau dalam kalimat seperti ini dia sebagai apa? Fa'il. Sementara untuk yang kalimat yang sebelah sini, yang contoh yang kami tuliskan ini mubtada khobar, itu dia sebagai mubtada ya. Berarti dapat kita simpulkan ya dengan mungkin yang sudah kita dapatkan ya, jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu dominan adalah isim ya. Noam ya, karena ada mubtada khobar itu semua isim. Ya kan, mubtada khobar itu semua isim. Kemudian untuk yang jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, fa'ilnya itu isim. Ya, hanya yang fi'il itulah yang tadi sebagai fi'il ya dalam jumlah fi'liyah. Berarti dominan dari kata-kata yang membentuk kalimat dalam bahasa Arab itu ya mubtada, khobar, dan fa'il itu semua adalah isim ya, seperti itu. Taib itu Pak Teguh. Ya. Pak Ade, lanjut. Lanjut Ustaz. Lanjut ya. Nah, ini kita lihat lagi lebih jelas ya. Aqra'tum al-fa'il. Kemudian alamatu jam'u mudzakkar ya, itu yang warna hijau. Itu sebentar ya. Ini sebenarnya kalau kita mau lebih ini lagi, contoh ya. Contoh yang sudah kita dapatkan kan fi'il madhi ya. Fi'il madhi. Ya, contohnya qara'a, ya. Ini atau ini ya, kita ganti ya. Karena dia ada alif itu ini. Contohnya apa? Doroba ya, memukul. Doroba. Sempit ya ruangannya. Atau kita ke ini dulu ya. Saya keluar dulu. Kita lihat yang di aplikasi ini. Aplikasi ini.
Itu tadi buat menjelaskan yang ada di syarahnya. Contoh tadi doroba atau koro'alah. Koro'a. Ya. Nah ini. Koro'a, koro'a, koro'u. Ya ini. Ya ini kita lihat yang paling kanan yang fi'il madhi ya. Setelah dia domir ya, domir munfasil, huwa, huma, hum. Terlihat ya teman-teman ya. Huwa, huma, hum ya. Ya, kelihatan. Ustaz. Nah, ini kita lihat fi'il madhinya ya. Koro'a, koro'a, koro'u, koro'at. Nah, kalau yang koro'a dia adalah fa'ilnya mustatir ya. Koro'a yang berikutnya ini nomor 2 huma itu tanda alif ya, itu disebutkan sebagai alif tasniyah yang menunjukkan musanna, tasniyah ya, musanna ya, tasniyah. Kemudian qara'u wawul jamaah, yaitu ada wawul jamaah. Mereka telah membaca ya, qara'u al-Qur'ana. Mereka telah membaca Al-Qur'an ya. Kemudian qara'at. Nah, ini tanya ini bukan tafa'il ya, bukan tafa'il, tapi ta yang menunjukkan dia itu mu'annas. Nah, jadi kita harus bisa bedakan ya. Nanti kita lihat berikutnya. Qoro'ata ya. Alifnya inilah yang menunjukkan dia musanna ya. Kemudian qoro'na itu ada nun niswah menunjukkan dia hunna, hunna jamak ya. Hunna yaitu nun niswah menunjukkan mereka perempuan telah membaca. Qoro'na Al-Qur'ana misalnya. Mereka perempuan telah membaca Al-Quran. Nah, ini penyebutan tandanya ini berbeda ya. Jadi tadi pertama dia fa'ilnya mustatir untuk yang huma, qoro'a, qoro'a. Kemudian yang berikutnya huma alif tasniyah. Yang berikutnya untuk hum dia adalah wawul jamaah. Untuk yang muannas juga begitu. Qoro'at dia mustatir. Tanya untuk menunjukkan alamatu ta'nis. Kemudian qoro'ata itu tanda alifnya itu yang menunjukkan dia musanna. Qoro'ata ya, beda dengan yang tadi. Untuk yang mudzakarnya apa? Qoro'a ya, qoro'a. Sementara kemudian untuk yang muannasnya yang jamak qoro'na. Nah, ini disebut nunnya adalah nun niswa. Nah, kita lanjut ke yang muhotob sama mutakallim ya. Muhotob dan mutakallim artinya orang kedua dan orang pertama. Anta, antuma, antum ini ya. Korota, tanya inilah disebut dengan tafa'il. Tafa'il ya, ya untuk menunjukkan anta. Begitu juga korotuma. Korotuma itu tanya itu juga tafa'il. Ya, tafa'il. Yang kemudian disambung dia dengan ma. Ma itu menunjukkan dia musanna. Tapi yang intinya tanya itu tafa'il. Kemudian juga korotum. Tanya itu yang menunjukkan tafa'il dan tumnya itu dia untuk jamaknya. Ya. Lanjut koroti. Nah, tafa'ilnya itu ya anti. Anti telah membaca. Korotuma juga begitu. Tafa'il yang tumanya itu menunjukkan musanna. Korotunna juga seperti itu. Tafa'il. Ya, tafa'il. Kemudian korotu, saya telah membaca Al-Quran. Misalnya korotu Al-Quran. Saya telah membaca. Korokna. Korotu itu tanya itu tafa'il. Jadi tafa'il itu mulai muncul di mana? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana. Kalau nunnya itu nun jamak ya. Yang terakhir ya. Korokna itu nun jamak ya. Nahnu. Menunjukkan nahnu. Jadi ini kemudian disimpulkan oleh para ahli ya. Para ahli nahwu dalam hal ini ya. Tanda fi'il ya, tanda fi'il madhi itu ketika dia bertemu dengan tafa'il ya. Salah satunya yaitu kalau misalnya ada kata yang kemudian dia bersambung dengan tafa'il atau nun fa'il ya, jadi nahnu ya, atau dia seperti ini keadaannya, ini disebut dengan apa? Bahwa kata yang disambung dengan tafa'il, nun fa'il itu adalah fi'il begitu.
Jadi salah satu tanda fi'il apa? Dia bersambung dengan ta fa'il ya. Itu maksudnya. Paham ya? Dicernak dulu Ustaz gitu. Ya. Jadi ketika ada sebuah kata yang kemudian dia bersambung dengan ta fa'il ya, dalam hal ini contoh korota, korotuma, korotum, koroti ya, yang tatanya itu huruf tata itu berarti menunjukkan bahwa kata tersebut sebagai sebuah fi'il. Ini semacam kesimpulan ya, bahwa apa sih tanda fi'il yang kemudian oleh para ahli nahwu disebutkan bahwa tanda fi'il adalah dia bersambung dengan ta fa'il gitu. Ya, jadi seperti itu. Dia bersambung dengan ta fa'il, misalnya korota, berarti koroknya itu sebagai fi'il. Korotuma, ya koroknya itu sebagai fi'il. Karena dia bersambung dengan apa? Dengan ta yang menunjukkan dia sebagai fa'il. Itu Pak Teguh. Yes, Adik. yes. Ya. Ustaz, tadi kalau untuk tadi kita saya termasuk yang mungkin membaca ketika qiraat itu tanda taknis, tanda muannasnya itu di taknya itu. Saya baru tahu kalau itu bukan Ustaz ya. Bukan, itu tanda mu'annas saja. Tanya itu. Tak sukun ya, koro'at. Qiraat kan jadinya kan? Ya, koro'atnya itu tanya itu bukan tanda fa'il. Iya. Fa'ilnya tetap tersembunyi dia. Oh, iya iya iya. Ya, tandanya juga tetap tersembunyi Ya, dan kalau ta itu alamat taknis ya, mu'annas. iya, iya. Ya. Saya termasuk menyangka bahwa selama ini itu fa'il itu taknya itu Ustaz. Karena Bukan, ya. perempuan kan? Ya, ya. Tanya itu memang menunjukkan mu'annas, tapi tanya mana? Apa fa'ilnya? Mustatir ya, tersembunyi. Tetap tersembunyi ya. Ya, qira'at al-Qur'ana. Lengkap ini kalimat, sempurna. Jadi sebenarnya kalau kita lihat lagi ya, yang kita baca lagi lah, qira'a, qira'a, qira'a. Itu sebenarnya sudah merupakan jumlah dan sempurna ya. Karena sudah ada fi'il wa fa'il. Jadi kalau mau mendeskripsikan jumlah sederhana dalam hal ini jumlah fi'liyah ini aja. Qira'a, qira'a, qira'a ini semua sudah jadi jumlah. Sudah jadi kalimat ya maksudnya. Dan dia sempurna, sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Nah, jadi makanya sering nanti kita akan dapati bahwa seperti ini, qira'a, qira'a, qira'u ini nanti jadi memang sudah lengkap jadi kalimat. Contoh misalnya, ya, huwa qira'a misalnya. Dia huwa qira'a ya. Huwanya itu sebagai mubtada, qira'a sebagai khobar berarti ya. Khobarnya dalam bentuk jumlah fi'liyah. Paham ya? Huwa qira'a. Dia telah membaca misalnya. Qira'anya ini sudah merupakan ini. Kalau kita kan ketika ada fi'il qira'a, mana fa'ilnya? Oh, fa'ilnya mustatir. Berarti sudah lengkapnya. Atau hiya qira'at. Sudah lengkap. Hiya qira'at. Nah, ini contoh menunjukkan bahwa fi'il yang kita tasrif ini ya, qira'a, qira'a dan seterusnya, qara'tu, qara'na ini dia sudah lengkap ya. Qara'tu, qara'na dia sudah lengkap sebagai sebuah jumlah sederhana ya. Jumlah mufidah yang sederhana ya. Tapi dia sudah menunjukkan dia itu sudah sebagai sebuah kalimat ya. Itu Pak Teguh ya. Kita lanjut lagi ke ini. Nah, kita lanjut lagi. Ini buat lebih menjelaskan ya. Jadi tanya ini tafail ya, warna biru ya. Aqra'tum. Ya, ini yang kita dijelaskan oleh pensyarah ya, penjelas kitab ini itu sebagai tanya tafail. Tadi juga ini qara'tunna ini tafail. Yang mim sukun ini menunjukkan alamatu jamak mudzakkar ya, alamatu jamak mudzakkar. Kemudian nun ini untuk alamatu jamakul muannas ya, jamul muannas. Yaitu yang tadi ya kita sebut sebagai tafail. Mulai dari tafail itu berarti muncul di orang kedua dan orang pertama ya. Sementara kalau yang di
orang keberapa ya? Orang ketiga yaitu tidak muncul ya, tidak ada tafailnya. Qara'a itu qaraanya mustatir, qaraanya yang berikutnya ini menunjukkan dia tambahan alif tasniyah atau wawul jamaah atau nun niswah ya. Jadi tidak ada tafail ya. Yang tafail itu muncul di orang kedua dan orang pertama ya. Lanjut ya. Ada yang ditanya dulu ya sebelumnya? Sementara belum, Ustaz. Ya. Tapi ya kita lihat lagi penjelasannya. Al-mimus sakinatu ya, contohnya ini tum ya. Al-mim, mim yang sukun maksudnya. Al-mimus sakinatu ya ini. Idza jaa ba'daha harfu ta'rif, jika ada datang setelahnya itu harfu ta'rif. Harfu ta'rif itu dalam hal ini adalah alif lam ya. Al kalau kita juga sebut bisa. Al ya. Harfu ta'rif fa innaha takunu matmunatun ya. Ya, maka dia menjadi dhammah ya. Dhammah. Ya, nahwu contoh aqra'tumul Qur'an ya ini. Oh, ini sebenarnya ketika ada dua sukun bertemu ya. Contoh seperti ini. Aqra'tumul Qur'an. Ini aslinya kan wa asluha hakadha. Aslinya adalah ini. Aqra'tum al-Qur'an. Nah, ini ada dua sukun bertemu ya. Apa namanya? Aqra'tum. Ini tumnya Yang awal, Ustaz. sukun ya. Nah, itu kemudian diberi harokat ya. Kalau dia doma-doma, kemudian kalau dia sebelumnya adalah kasroh, dia menjadi fathah ya. Minal madrasati atau manil lagi, nah seperti itu ya. Kita ingat ini. Nah, kalau dia doma, maka diberi harokat juga doma ya. Contohnya aqra'tumul Qur'an. Nah, ini untuk menjelaskan ini ya. Paham ya? Rasanya ini paham ya? Jadi kita menambahkan harokat ya ketika kita membacanya. Aslinya adalah aqra'tum al-Qur'ana. Tapi ketika kita tidak mensambungnya, aqra'tumul Qur'ana. Ya. Kemudian kita lanjut bawahnya. Amma ta'us sakinah. Adapun dia untuk yang ta sukun ya. Wa nunus sakinah dan nun sukun. Idza jaa ba'da harfu ta'rif ya, jika datang setelahnya itu ada huruf ta'rif ya, yaitu alif lam. Fa innama ya fa innahuma ya, maka keduanya itu ya takunani. Nah, ini musanna ya, takunani ya, awalnya takunu. Ketika musanna takunani. Nah, itu keindahan bahasa Arab ya, masyaallah. Fa innahuma, maka keduanya takunani, menjadi keduanya gitu ya. Ya harus sama. Fa innahuma takunani ya ma'surataini, dia menjadi apa? Dua kasroh ya, ma'surataini. Ya, paham ya. Jadi untuk yang nun dan ta sukun ketika dia bertemu dengan alif ta'rif yaitu alif lam, maka dia menjadi ma'sur ya. Jadi ma'sur ini dalam arti adalah kasroh ya. Nahwu horoj ya, horojat horojat al bintu ya. Aslinya kan horojat ini. Horojat al bintu. Ya ini. Horojat al bintu ya. Kita kasih harokat kan. Horojatil bintu ini dia. Horojatil bintu atau manil waladu. Ya, manil waladu aslinya apa? Man waladu. Man al waladu. Kita kasih harokatnya. Jadi kalau dia huruf sebelum yang sukun, dua sukun bertemu tadi, itu fathah, dia kita kasih kasroh. Ya, contohnya ini ya. Pertama itu fathah, kita kasih jadi manil ya. Nunnya itu kita kasih kasroh. Berikutnya kalau sebelumnya adalah fathah juga ini ya, fathah ya. Tapi paham ya maksudnya. Jadi yang kita sebutkan min al-madrasah. Min al-madrasah. Nah ini min al-madrasah, sukun-sukun ya.
kita kasih menjadi fathah ya, minal ya. Paham ya Pak Teguh ya? Nah, Ustaz. Ini Ya, kalau dibaca Al-Quran namanya ada nun wikoyah gitu ya, Ustaz ya? ya, nun mikoyah. Bukan, ini bukan nun Bukan ya? mikoyah. Bukan, ini litiko isakinatain ya. Jadi dia bertemunya dua sukun. Oh. Kalau nun mikoyah itu kalau dalam Al-Quran ketika apa? Ketika tanwin ketemu alif, ketemu sukun. Tanwin ketemu sukun ya? Tanwin ketemu sukun ya. Contohnya misalnya kalau kita baca doa setelah azan tuh. Doa setelah azan tuh apa ya? Allah merubah dawat pertama. Ya, Allah merubah hadhihi da'wati tammati was salatul qa'imah. Ati Muhammadin. Muhammadin. Ya, tidak. Ati, coba kita lihat ya. Wasilah. Ya, ati Muhammadin. Ya. Ati Muhammadin wasilata. Ah, ini wasilah. Wasilata. Ya. Ini kan Muhammad tanwin. Muhammadin ini sukun al-wasilata. Al-wasilata sebagai maf'ulun bih. Ini ati sebagai apa? Jumlah fi'liyah ya, fa'il ya. Fi'il dan fa'il ya. Ati Muhammadin ya. Berikan Muhammad al-wasilah. Nah, ini syahidnya di sini. Muhammadin ini sukun. Kemudian tanwin ya. Ketemu sukun. Nah, inilah yang kemudian dikasih Muhammadanil ya. Muhammadanil wasilata. Ya, kalau Al-Quran cetakan Arab Saudi nggak ada ditambahin nunnya. Tapi kalau cetakan kita lokal ya Indonesia itu sudah ada muncul di bawahnya itu nun kecil. Nah, itu nun wikoyah. Itu maksudnya Pak Ati Muhammad. Ini banyak di Al-Quran ya. Banyak di Al-Quran yang dia ditambahkan nun wikoyah ya. Baik ya, lanjut ya. Lanjut ya. Ya. Nah, ini berikutnya kana ya. Karena anak pikir sudah paham ya. Langsung aja kita ke ininya, ke yang warna-warna ya. At-thalibu mujtahidun ya, mubtada khobar ya. Tapi ketika dia kemasukan kana menjadi kana thalibu mujtahidan ya. Ya. At-thalibu yang sebelumnya mubtada itu menjadi isim kana. Nanti kita bertemu dengan inna juga menjadi isim inna. Ya. Seperti itu ya. Atau kemasukan laisa. Laisa itu dia saudaranya kana. Kana apa? Laisa thalibu mujtahidan ya. Siswa itu bukan seorang mujtahid ya. Namanya murid ya, tidak boleh dia menjadi mujtahid ya. Dia tidak bisa beristihad ya. Kana apa laisa. Nah, itu sebutannya berikutnya adalah isim laisa, khabar laisa. Jadi penamaan itu menyesuaikan ya. Kalau sebelum misalnya ini kemasukan kana menjadi isim kana. Kemudian khobarnya khobar kana. Ya. Tapi nanti kalau kemasukan inna menjadi isim inna, khobar inna. Kemasukan laisa, isim laisa, isim khobar laisa. Dan selainnya ya, yang merupakan saudara-saudaranya inna atau saudara-saudaranya kana. Tapi kita ingat bahwa hukumnya seperti ini ya, namanya saudara berarti mengikuti hukumnya. Kana thalibu mustahidan ya. Ini isimnya menjadi marfu ya. Isimnya marfu ya ini. Kemudian khobarnya mansub. Ya, karena itu tarfa'ul isma wa tansibul khabara. Ya, jadi ini. Ini di sini ada ininya. Ada hulasahnya ini. Kita lihat. Nah, ini. Ini. Kana fi'lun madi yarfa'ul mubtada. Nah, jadi kana itu fi'il ya. Nah, ini dari awal kita udah tertanam ya. Kana itu fi'il madi. Fi'il madi ya. Nanti bisa ditasrif dia. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna. Nah, ini. Kunna. Nah, nanti kita belajar tentang
ini ya, tapi nanti ya. Kemudian berikutnya apa? Kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna. Kemudian apa yang untuk ana? Kunu, kunna. Ya, seperti itu ya. Jadi dia fi'il madi ya. Hukumnya dia seperti apa? Yarfa'ul mubtada. Mubtadanya rofa, marfu, kemudian khobarnya itu mansub. Ya. Paham ya? Gimana? Jadi kana itu fi'il. Sementara inna dan saudara-saudaranya itu dia bukan fi'il, tapi dia merupakan ini huruf. Huruf inna ya. Jadi huruf dia. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Innanya itu huruf inna. Ya, huruf dia bukan sebutannya sebagai fi'il ya, seperti kana. Lanjut ya. Tapi Jadi sebutannya inna itu bukan fi'il, tapi sebutannya inna wa akhwatuha ya Ustaz ya. iya, inna wa akhwatuha ya. Padahal dia bukan Tapi fi'il sendiri. Saudara-saudaranya dia fi'il. saudara-saudara inna apa? Anna, Karena laisa, ka anna, lakinna, kemudian bukan laisa, laita. laisa. Oh. Laita ya, laita sama la'alla. Itu ada 6. Sementara saudara kana ini paling banyak ya. Saudara ini paling banyak, dia mulai waktu pagi itu asbaha, itu saudaranya kana, asbaha. Kemudian untuk siangnya itu agak siang, adha waktu 2 ya. Kemudian siang hari dia adalah apa ya, bata kan malam ya. Kemudian waktu sore masa'a ya. Kemudian soro, kemudian ada yang dia bersama dengan ini ya, mazala, ma bariha, man fakka itu. Terus saudara-saudara ini paling banyak ya. Tapi itu nanti insya Allah pelan-pelan kita akan dapati lagi saudara-saudara kana ya. Tapi kita perhatikan bahwa kana itu dia isimnya marfu, khobarnya mansub ya. Jadi ingat ya. Saya suka menghafal itu seperti ini ya, teman-teman ya. Allahu ghafurur rahim ya. Saya ini yang saya hafal terus, Allahu ghafurur rahim, itu Allah Maha pengampun dan Maha penyayang. Allahu ghafurur rahim. Nah, ini rahim kan dia sebagai naat ya. Contoh ketika kemasukan kana, kanallahu ghafurur rahim. Kemasukan innallaha. Jadi Allahnya yang mansub ya. Innallaha. Ini cara saya untuk menghafal kana dan inna ya. Teman-teman terserah ya. Misalnya apa? Zaidun thalibun bisa ya. Zaidun thalibun misalnya. Zaidun thalibun. Zaid itu siswa, mubtada khobar ya. Jadi kana dan inna ini masuk ke jumlah ismiyah ya, ingat. Dia tidak masuk kepada jumlah fi'liyah. Karena dia mempengaruhi jumlah ismiyah ya, untuk kana wa inna wa akhwatuhuma ya. Dan saudara-saudara mereka berdua ini masuk kepada jumlah ismiyah ya. Nah, jadi nggak ada ceritanya dia masuk kepada jumlah fi'liyah. Ya, nggak ada ceritanya kana dan inna itu masuk kepada jumlah fi'liyah. Dia masuk pada jumlah ismiyah ya. Contoh ya, Zaidun thalibun. Misalnya kita mau menghafalnya. Kalau masukkan kana jadi apa Pak Tugo? Ya, Zaidun thalibun kemasukan kana jadi apa? Pak Tugo mana? Namzat Zaidun apa? Zaidun thalibun. Zaidun thalibun. Kana Ya. kana Zaidun thaliban. Iya, kana Zaidun thaliban. Kemasukan inna. Inna Zaidan thalibun. Ya. Thalibun maksudnya. Ya, inna Zaidan thalibun. Itu cara lah, masing-masing punya cara ya. Tapi kalau saya misalnya seperti tadi Allahu ghafurur rahimun ya, kemasukan kana ataupun inna itu kita sudah otomatis ya, innallaha,
kemudian kanallahu, misalnya seperti itu ya. Saya suka cara itu ya. Tapi Pak, ini kita udah selesai juga ini. Ya nggak apa-apa ya, pelan-pelan ya. Mahlan ya. Pelan-pelan, insya Allah. Nah, ini ya, kita terus ya, antum konsisten, insya Allah bisa ya. Baik ya, ada yang tidak ditanya ya? Pak Ade, ada siapa aja? Pak Slawi, Masya Allah. Kaifa haluka ya Syekh? Alhamdulillah, ana bi khair, Ustaz. Masya Allah, ini terus pulang dari haji ya. Langsung bisa Pak Selawin. Iya, langsung belajar sama native ya. Ini loading Ustaz. Afwan. Sementara Mustami dulu. Iya, Mustami takut ya. Ya dengar aja ya. Ada yang tidak ditanya? Itu Pak, ini ya, saya tidak menutup kemungkinan antum belajar dengan siapa juga boleh ya. Baik di Telegram, cari-cari saja. Rasulullah. Ini ilmu terbuka luas sekarang ini ya. Ini nasihat ya. Jadi ilmu itu terbuka, antum bisa akses ya dari YouTube, dari Facebook juga ada. Tinggal cari, mungkin masukin kata kunci Rasulullah atau apa ya, mau dia pengantarnya bahasa Arab juga ada. Atau yang bahasa kita sebagai ininya ya, banyak ya. Jadi kalau kita memang mau bermujahadah, insya Allah bisa ya. Nanti ditambah dengan pertemuan kita seperti ini, insya Allah lebih cepat ini juga Pak Sawi, nggak usah berkecil hati, itu banyak. Silakan cari Durusul Lughah misalnya sebagai kitab pengantar biar sama dengan di kita ini. Silakan ya, nggak apa-apa. Ini jadi wasilah itu banyak ya cara-cara kita untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah sekarang ini dimudahkan. Ya. Jadi itu ya. Ya. Baik ya, kita cukup ya. Lanjut. Ya. Pak Ade nggak ada ya? Nggak ada. Ada ya. Baik ya, naktabi bi hadzal qadar ilal liqa fi usbu'il muqbil. Insyaallah kita bertemu lagi pada pekan depan ya. Insyaallah. Nahtim liqa nabi doa kabar radul qadir subhanakallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slawi ini Zoom-nya ini Masya Allah ya, kita difasilitasi. Monggo Ustaz. Iya, ya. Insyaallah. Siapa? Kok nggak muncul lagi dia si Agung? Agung kemana Pak Slawi? Ini Agung ada Ustaz. Oh gitu. Iya, ada di sebelah. Iya. Gitu juga. Ini di baju serang tuh Agung sebenarnya. Iya, iya. Sayang Mas Agung insya Allah paham beliaunya. Iya, tadi udah ngobrol Ustaz. Kadang naik turun Nggih. semangat itu ya kan. Nah. Kalau bisa digas lagi tuh Mas Agung. Sabar. Iyalah, tape ya. Nah, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Slawi, izin live. Nggih, siap Pak Teguh. Izin, selamat. Siap Pak Ade.